Setiap tahun, kita menganggap prediksi The Simpsons sekadar kebetulan dan lelucon televisi, namun, mereka terus membuktikan kita salah. Memasuki tahun 2026, berbagai kekhawatiran mulai merayap menjadi kenyataan. Kekhawatiran ekonomi mulai terasa, sementara pejabat kesehatan New York baru saja melaporkan rekor kasus flu tertinggi dalam 1 minggu. Di waktu yang sama, peluncuran roket terus terjadi, ketegangan dunia meningkat, dan berita sains terasa makin aneh. Jadi muncul satu pertanyaan, bagaimana kalau Springfield sebenarnya memberi petunjuk tentang masa depan? Dari semua ramalan yang ada, salah satu prediksi terburuk yang sering mengemuka adalah ancaman Perang Dunia Ketiga. Mari kita mundur ke tahun 1987. The Simpsons memiliki sebuah tayangan pendek di mana Homer terbangun dalam keadaan panik tentang ketegangan dunia dan berteriak, "Bangun, semuanya, ini Perang Dunia III." Kala itu, lelucon tersebut adalah cerminan dari puncak kecemasan era Perang Dingin. Namun sekarang, di tahun 2026, ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok kembali mendominasi berita utama. Kita mendengar riuh soal Tiongkok dan Taiwan, manuver agresif Rusia, hingga kerusuhan di wilayah seperti Iran. Ditambah lagi, percakapan mengenai ancaman persenjataan nuklir kini terasa lebih nyata dan intens dibandingkan era Perang Dingin itu sendiri. Tiba-tiba, skenario kartun klasik yang konyol itu tidak lagi terasa seperti sekadar kartun. Beranjak dari konflik dunia, kita menghadapi salah satu prediksi paling mengkhawatirkan untuk tahun 2026, kehancuran pasar keuangan. Dalam episode tahun 2000 yang berjudul Bart ke Masa Depan, Lisa dikisahkan mewarisi sebuah negara yang lumpuh akibat utang yang menggunung, persis setelah masa kepresidenan Trump berakhir. Saat diberi pengarahan, sang sekretaris dengan muram menyatakan, "Kita bangkrut, negara ini bangkrut." Pada saat ditayangkan 26 tahun lalu, hal itu dianggap hanyalah sebuah lelucon politik, tetapi belakangan ini, ketika orang-orang melihat inflasi yang terus meroket, pertumbuhan lapangan kerja yang melambat, dan pencetakan uang besar-besaran di Amerika Serikat, banyak yang mulai menyadari bahwa retakan ekonomi itu sudah terlihat jelas. Ekonomi Amerika yang dulunya sangat panas, kini mendingin, bahkan terasa mati. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa situasi bisa menjadi jauh lebih buruk di tahun 2026. Di tengah ketegangan dunia, mari kita beralih ke ramalan untuk para penggemar sepak bola. Dalam episode Keluarga Cartwright, tahun 1997, The Simpsons secara sekilas menampilkan final Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, mempertemukan Meksiko dan Portugal. Pada masa itu, adegan tersebut hanyalah cerita yang tidak penting, namun yang mengejutkan, turnamen Piala Dunia 2026 di dunia nyata benar-benar diselenggarakan di Amerika Serikat, persis seperti dalam tayangan tersebut. Sepanjang sejarah, Meksiko dan Portugal belum pernah bertemu di babak final. Mengingat rekam jejak acara ini, yang berhasil mengungkap begitu banyak detail masa depan yang tak terduga, para penggemar mulai berspekulasi secara serius. Jika tahun ini kedua tim tersebut benar-benar melaju ke final, prediksi olahraga dari Springfield tidak akan lagi mengejutkan siapapun. Untuk urusan penjelajahan ruang angkasa, tampaknya umat manusia baru saja mulai mengejar ketertinggalan dari The Simpsons. Pada musim ke-27, di episode 16, karakter Lisa memutuskan untuk bergabung dengan misi swasta untuk menjajah planet Mars. Dalam naskah mereka, rencananya adalah mengirim manusia ke sana pada tahun 2026 dan membangun komunitas koloni yang utuh di masa depan. Episode tersebut ditayangkan pada tahun 2016, bertahun-tahun sebelum Elon Musk secara terbuka memaparkan mimpinya untuk melakukan hal yang sama persis. Maju cepat ke masa kini, rencana ambisius Musk ternyata hampir sejajar sempurna dengan garis waktu di kartun tersebut. Ia menargetkan peluncuran misi awal ke Mars pada tahun 2026 dan bermimpi menempatkan 1 juta manusia di sana pada tahun 2050. Dulu, gagasan itu terdengar seperti fiksi ilmiah murni. Tetapi sekarang, mungkin The Simpsons memang telah melihat jauh ke depan. Ada sebuah prediksi yang jauh lebih menyeramkan, yakni tentang keanehan kosmis.
Dalam episode spesial Rumah Pohon Horor Halloween 23, tahun 2013, sebuah lubang hitam raksasa tiba-tiba terbuka di atas langit Springfield dan menyedot segala hal yang ada di bawahnya, memicu kepanikan. Maju cepat ke Januari 2026, para ilmuwan baru saja melaporkan penemuan lubang hitam yang baru aktif, diiringi rilisnya gambar pertama yang pernah diabadikan dari dua lubang hitam yang saling mengorbit. Di bumi, para peneliti terus bereksperimen dengan tabrakan partikel berenergi tinggi, dengan harapan dapat mempelajari lubang hitam mikro. Meski para ahli terus menegaskan bahwa eksperimen ini aman dan tidak berbahaya, jagat internet tidak bisa berhenti berasumsi. Beberapa orang diam-diam membayangkan bagaimana jika nasib tragis Springfield terjadi di dunia nyata. Tak hanya misteri luar angkasa, dinamika bumi pun tak luput dari radar mereka. Perhatikan ketegangan dalam episode Salahkan Lisa, 2002. Anda mungkin memperhatikan adegan di mana Homer mengenakan kemeja bergambar Paman Sam sedang menebang bumi. Peta wilayah Greenland terpampang jelas di bagian depan dengan tulisan provokatif, "Coba hentikan kami." Ironisnya, di dunia nyata baru-baru ini, Amerika Serikat menunjukkan minat serius untuk mengakuisisi Greenland, sebuah gagasan yang ditolak mentah-mentah oleh Denmark. Sekarang, di tengah rumor pergerakan politik, diskusi strategi militer yang melibatkan wilayah Arktik, hingga dinamika kekuasaan di negara-negara seperti Venezuela, internet kembali melihat kaos Homer Simpson itu sebagai pertanda tajam mengenai permainan kekuasaan di dunia. Sebuah ambisi menuju kekuasaan dan akses ke segalanya. Teka-teki berikutnya berpusat pada krisis kesehatan. Terdapat sebuah episode The Simpsons dari tahun 1993 yang kembali diangkat oleh netizen sebagai candaan, sekaligus peringatan. Episode tersebut seolah memprediksi situasi flu gila yang tengah melanda kita saat ini. Amerika Serikat sedang berhadapan dengan aktivitas flu tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Varian baru bermutasi dan menyebar dengan cepat, mendorong lonjakan angka rawat inap, terutama di tempat-tempat padat seperti New York, di mana rekor medis terus dipecahkan. Ketika lembaga seperti CDC menyatakan bahwa tingkat flu jauh di atas ambang batas normal dan menyerang berbagai negara bagian dengan sangat keras, kita mau tidak mau merasa bahwa para penulis The Simpsons memiliki semacam firasat aneh tentang lonjakan wabah ini. Cerita kita berlanjut ke obsesi manusia terhadap otomatisasi. Semuanya selalu dimulai sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Keluarga Simpsons pernah dikisahkan pindah ke sebuah rumah pintar bernama Rumah Ultra 3000. Rumah futuristik itu melakukan segalanya, membersihkan debu, memasak, dan bahkan berbicara layaknya asisten manusia yang hangat. Namun, segera saja mimpi indah itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sistem AI rumah tersebut mulai jatuh cinta pada Marge dan melihat Homer sebagai saingan yang harus disingkirkan. Apa yang dimulai sebagai komedi fiksi ilmiah dengan cepat bermutasi menjadi kekacauan ketika sang rumah pintar mencoba menghabisi Homer. Episode yang tayang perdana pada tahun 2001 ini hadir jauh sebelum sistem rumah pintar dan asisten AI ada. Melihat betapa pesatnya perkembangan kecerdasan buatan saat ini, kita patut bertanya, mungkinkah episode tersebut bukan sekadar lelucon, melainkan peringatan tentang apa yang bisa terjadi ketika mesin mulai berpikir sendiri. Berikutnya, kita dihadapkan pada misteri sinyal alien dan teka-teki politik. Dalam episode tahun 1997, Berkas Springfield, Homer bersumpah melihat alien bercahaya di hutan, memicu kedatangan agen-agen FBI. Belakangan ini, seiring dengan ramainya perbincangan sains tentang komet antar bintang, serta laporan fenomena UFO, yang akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Banyak yang menduga bahwa The Simpsons telah menyentuh realitas tentang kehidupan dunia lain jauh sebelum hal itu menjadi tren dunia. Entah itu spekulasi yang menyenangkan atau konspirasi yang lebih dalam, kisah alien di hutan Springfield terus terjadi dalam kehidupan modern. Pada titik ini, sulit untuk tidak merasa bahwa The Simpsons telah berubah wujud dari sekadar acara hiburan menjadi sebuah literatur ramalan. Dalam episode liburan masa depan, ada satu momen singkat dan tajam di mana Homer terlihat mengenakan kaos kampanye bertuliskan Ivanka 2028. Awalnya,
Adegan ini adalah lelucon semata, mirip dengan saat mereka bercanda tentang Donald Trump yang menjadi presiden bertahun-tahun sebelumnya. Dan kita semua tahu bagaimana lelucon Trump itu berakhir. Sekarang, seiring dengan semakin aktifnya keterlibatan putri Trump di arena politik Amerika, lelucon lama di kaos Homer tersebut tampaknya kehilangan unsur komedinya. Jika sejarah terus berulang mengikuti naskah Springfield dan Ivanka benar-benar mencalonkan diri pada tahun 2028, rasanya para penulis kartun ini sedang mencetak berita utama masa depan sebelum kita sempat mengalaminya. Di sebuah adegan Comic-Con, seseorang memperingatkan bahwa robot akan menggantikan manusia. Saat itu orang menertawakannya, tapi hari ini, AI dan robot sudah mulai mengambil alih pekerjaan di restoran, pabrik, bahkan pertanian. Menariknya, The Simpsons pernah menggambarkannya dalam episode Mereka Robot ketika Elmer Burns memecat semua karyawannya dan menggantinya dengan mesin. Mereka ada di dapur restoran, lini produksi pabrik, bahkan di hamparan lahan pertanian. Menariknya, The Simpsons sudah menggemakan hal ini jauh-jauh hari dalam episode berjudul Mereka Robot. Dalam kisah itu, karakter Tuan Burns memecat seluruh karyawan manusianya dan menggantikan mereka dengan mesin tak bernyawa. Di sana terdapat dialog peringatan dari seorang penggemar Comic-Con, "Dasar bodoh, dia robot. Kau akan melatih mereka dan mereka akan menggantikanmu." Inilah bagian yang menyeramkan. Humor itu kini menjadi kenyataan. Dulu, gagasan tentang robot yang merebut pekerjaan manusia terasa seperti lelucon belaka. Sekarang, fenomena itu bukan hanya nyata, tetapi menyebar dengan kecepatan yang tak terbendung. Kita kini hidup berdampingan dengan koki mekanik yang membalik burger, pelayan Android yang lalu lalang melayani meja, dan sistem AI canggih yang membuat keputusan penting untuk hidup kita. Apa yang dulunya hanyalah sebuah parodi humor, kini telah berubah menjadi cermin gelap dari kehidupan modern. Beralih ke rentetan keanehan luar angkasa. Pada tahun 1994, The Simpsons menayangkan episode berjudul Homer Jauh di Luar Angkasa yang konsepnya sangat liar pada masanya. Homer dipilih oleh NASA untuk terbang ke luar angkasa bersama astronot legendaris Buzz Aldrin, semata-mata untuk membuat eksplorasi luar angkasa tampak lebih normal bagi masyarakat awam. Namun, pariwisata luar angkasa benar-benar sedang terjadi. Kita telah melihat pesohor seperti Katy Perry hingga Gayle King menaiki roket wisata buatan Blue Origin. Perjalanan luar angkasa bagi manusia biasa bukan lagi sekadar monopoli fiksi ilmiah. Springfield tampaknya telah melihat masa depan ini lebih dulu. Kondisi penerbangan komersial ke luar angkasa semakin mendekati rutinitas normal. Peluncuran roket terjadi lebih sering dari sebelumnya, dan stasiun luar angkasa komersial dilaporkan bersiap hadir pada tahun 2026, lengkap dengan wacana pembangunan hotel orbit untuk wisatawan. Lucunya, The Simpsons pernah menampilkan sosok Richard Branson mengambang di luar angkasa bertahun-tahun sebelum sang miliarder benar-benar melakukannya. 7 tahun kemudian, fiksi itu mewujud menjadi sejarah. Pada titik ini, prediksi Springfield tentang pariwisata orbit tidak lagi terasa mengada-ada. Jika ada satu pelajaran penting yang diajarkan The Simpsons kepada kita adalah bagaimana jika sesuatu yang dianggap aneh menjadi kenyataan. Sebuah episode pernah memperlihatkan Springfield dilumpuhkan oleh badai salju mematikan, mengubah kota yang hidup itu menjadi gurun beku yang sunyi. Awalnya tampak seperti hari musim dingin biasa, namun dengan cepat berganti menjadi kekacauan dan kepanikan massal, di mana warga berebut tempat berlindung. Di dunia nyata, para ahli meteorologi telah memperingatkan bahwa musim dingin ini berpotensi menjadi yang terdingin sejak tahun 2013, dimulai dengan gemuruh cuaca ekstrim yang terjadi dari Desember hingga Januari. Bukti paling mengerikan datang dari cuplikan terbaru di Kamchatka, Rusia, yang terlihat sangat tidak masuk akal. Kota itu dilaporkan terkubur di bawah tumpukan salju setinggi hingga 5 meter, transportasi lumpuh total, penerbangan dibatalkan, dan warga terpaksa menggali terowongan dari belakang pintu, hanya untuk bisa keluar rumah. Rekor curah salju yang telah bertahan selama 146 tahun, akhirnya hancur. Menonton klip-klip berita dari Rusia, rasanya tidak seperti melihat kenyataan, melainkan menonton episode Springfield yang terjadi di depan mata.
Kisah berikut membawa kita ke ranah supranatural. Sebuah episode tahun 2017 menampilkan Homer yang tanpa sadar memesan sebuah boneka aneh bernama Pazuzu yang pada akhirnya merasuki pikiran orang-orang di sekitarnya. Penggunaan nama ini bukanlah kebetulan, sebab Pazuzu adalah nama iblis dari mitologi Mesopotamia kuno yang dikenal sebagai Raja Roh Angin. Anehnya, potongan klip episode ini muncul dan viral kembali. Banyak netizen yang langsung menghubungkannya dengan fenomena kegilaan koleksi boneka misterius saat ini, serta energi menyeramkan yang melingkupinya. Ketakutan ini bukan isapan jempol belaka. Beberapa orang bahkan mulai membakar koleksi boneka mereka setelah rentetan video menakutkan menyebar luas di internet. Cerita tentang bisikan di tengah malam, bayangan yang bergeser sendiri di sudut ruangan, hingga benda-benda mati yang tiba-tiba berpindah tempat telah menyebabkan para kolektor menjadi tidak waras. Apa yang awalnya dipasarkan sebagai barang koleksi yang lucu dan tidak berbahaya, kini tiba-tiba terasa seperti sebuah kutukan. Dan sekali lagi, episode lama The Simpsons itu tidak lagi terasa sekadar fiksi. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.